Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, dengan TikTok sebagai salah satu platform yang paling populer. Namun, popularitas TikTok tidak datang tanpa kritik. Banyak yang berpendapat bahwa aplikasi ini lebih dari sekedar hiburan. TikTok dianggap mampu mengendalikan pikiran penggunanya melalui algoritma canggih dan desain platform yang sangat menarik. Dr. Sherry Turkle, seorang peneliti komunikasi digital dari Massachusetts Institute of Technology, mengkaji bagaimana teknologi mempengaruhi hubungan manusia dengan dunia digital. Ia mengungkapkan bahwa meskipun TikTok tidak secara harfiah mengendalikan pikiran, aplikasi ini menciptakan lingkungan yang membuat pengguna sulit untuk mengontrol perilaku mereka. Dengan memanfaatkan kelemahan psikologis manusia, TikTok menjadi cermin dari dampak teknologi modern terhadap cara kita berpikir dan bertindak. My name is Sherry Turkle and I study technology and culture. And my big idea is that we face a crisis in empathy. These days, we readily admit that in business and in love, we would often rather text or message or send an email than talk face to face. Why? We can control our time, we can multitask, and we can have the feeling that we're getting things right. And it all adds up to a flight from conversation, at least from the kinds of conversation that's open-ended and spontaneous. Sebagai negara dengan salah satu populasi pengguna internet terbesar di dunia, masyarakat Indonesia memiliki hubungan yang kompleks dengan media sosial. TikTok telah menjadi alat yang membentuk tren budaya, mulai dari gaya hidup, bahasa, hingga pandangan politik. Pengaruh ini begitu kuat karena algoritma TikTok mampu menyajikan konten yang terasa sangat personal bagi setiap pengguna, membuat mereka merasa terhubung dengan aplikasi tersebut. TikTok sebagai salah satu platform media sosial paling populer menawarkan konektivitas dan hiburan instan bagi jutaan pengguna di seluruh dunia. Namun, dalam buku Reclaiming Conversation, The Power of Talk in a Digital Age, Dr. Sherry Turkle mengingatkan bahwa kemajuan teknologi seperti ini seringkali mengorbankan kualitas komunikasi manusia. Turkle berpendapat bahwa meskipun aplikasi seperti TikTok memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan mengekspresikan diri melalui video pendek, platform ini sering menggantikan percakapan yang bermakna dengan interaksi superficial. TikTok memprioritaskan kecepatan, hiburan, dan validasi melalui likes atau komentar, sementara percakapan mendalam yang menjadi dasar hubungan manusia semakin jarang terjadi. Distracted at our dinner tables and our living rooms, at our business meetings and in our classrooms, we find traces of a new silent spring, which is the term that Rachel Carson coined when we were ready to see that with technological change had come an assault on our environment. Di antara berbagai platform yang tersedia, TikTok telah mencuri perhatian sebagai salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan, terutama oleh generasi muda. Format video pendek yang interaktif disertai dengan berbagai fitur kreatif seperti efek suara, filter, dan tantangan viral membuat TikTok begitu menarik bagi pengguna. Dalam beberapa tahun terakhir, TikTok bahkan melampaui peran sebagai aplikasi hiburan, menjadi ruang untuk mengekspresikan diri, mencari informasi, dan bahkan bisnis. Namun, di balik popularitasnya, muncul mitos dan kekhawatiran bahwa TikTok adalah aplikasi pengendali pikiran yang secara halus mempengaruhi cara berpikir dan bertindak penggunanya. Sejauh mana TikTok mampu mempengaruhi pola pikir penggunanya, baik secara sadar maupun tidak? Apakah algoritma canggih yang dirancang untuk memaksimalkan perhatian ini dapat dianggap sebagai bentuk pengendalian pikiran? But no matter how convincing, these conversational devices can only provide simulations of relationships, and this is artificial intimacy, our new AI. That's what I'm studying now. For decades, beginning with my studies of digital culture in the late 1970s, I found that computer users
young and old, came up basically with this. Simulated thinking might be thinking, but simulated feeling is never feeling. Today, for many people, pretend empathy is empathy enough. TikTok adalah aplikasi yang dirancang untuk menampilkan video-video menarik sesuai dengan minat setiap penggunanya. Hal ini dilakukan melalui sistem pintar yang disebut algoritma. Algoritma ini mempelajari kebiasaan pengguna, seperti video apa yang sering ditonton sampai selesai, video yang diberi like, dikomentari, atau dibagikan. Berdasarkan data ini, TikTok menampilkan video di halaman For You page yang sesuai dengan preferensi setiap pengguna. Misalnya, jika seseorang sering menonton video tentang resep makanan, TikTok akan menampilkan lebih banyak konten serupa seperti video memasak, tips dapur, atau ulasan produk makanan. Namun, ada sisi lain dari cara kerja algoritma ini. Ketika seseorang terus-menerus melihat video yang sama jenisnya, mereka cenderung hanya terpapar pada satu jenis informasi atau tren tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang sering menonton video tentang gaya hidup mewah mungkin akan terus melihat konten serupa, seperti orang yang memamerkan barang-barang mahal atau kehidupan yang glamor. Hal ini bisa membuat mereka merasa hidup mereka kurang menarik dibandingkan orang lain, meskipun kenyataannya mungkin tidak seperti itu. Akibatnya, mereka bisa merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki atau termotivasi untuk mengikuti gaya hidup yang sebenarnya di luar kemampuan mereka. Selain itu, fitur like, komentar, dan jumlah share di TikTok juga mempengaruhi perasaan penggunanya. Ketika video yang diunggah mendapat banyak like atau komentar, pengguna akan merasa senang, dihargai, atau bahkan bangga. Sebaliknya, jika video yang diunggah tidak banyak diperhatikan, hal ini bisa menimbulkan rasa kecewa atau kurang percaya diri. Misalnya, seorang remaja yang mengunggah video tarian populer berharap mendapatkan perhatian besar dari teman-temannya. Ketika videonya tidak mendapatkan banyak like atau komentar, ia mungkin mulai mempertanyakan apakah dirinya cukup menarik atau berbakat. TikTok juga sering mempopulerkan tren dan tantangan tertentu yang membuat banyak orang merasa harus ikut serta agar tidak ketinggalan zaman. Misalnya, ketika tren tarian atau tantangan lucu menjadi viral, pengguna merasa terdorong untuk mengikuti tren tersebut agar dianggap relevan atau diterima oleh komunitas TikTok. Namun, beberapa tantangan bisa saja tidak sesuai dengan nilai-nilai seseorang atau bahkan beresiko. Sebagai contoh, ada tantangan yang mengharuskan pengguna menghabiskan uang untuk membeli barang tertentu demi terlihat keren di depan kamera yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Algoritma TikTok juga bisa membuat seseorang menghabiskan waktu berjam-jam tanpa sadar. Ketika video yang ditampilkan selalu menarik, pengguna seringkali terjebak dalam kebiasaan menggulir tanpa henti. Contohnya, seorang pekerja kantoran yang hanya berniat menonton beberapa video selama istirahat makan siang, akhirnya menyadari bahwa ia sudah menghabiskan lebih dari 1 jam di TikTok. Hal ini membuat waktu produktif berkurang dan dalam beberapa kasus bisa mengganggu pekerjaan atau tugas lain. TikTok memang membawa banyak hiburan dan memungkinkan orang untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Namun, penting diingat bahwa platform ini dirancang untuk membuat pengguna menghabiskan waktu sebanyak mungkin di dalam aplikasi. Dengan memahami cara kerja algoritma TikTok dan menyadari dampaknya, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan aplikasi ini. Misalnya dengan membatasi waktu penggunaan, tidak terlalu bergantung pada jumlah like atau komentar, dan memastikan bahwa kita tidak terjebak dalam tren yang sebenarnya tidak sesuai dengan diri kita. Dengan begitu, kita bisa menikmati manfaat TikTok tanpa kehilangan kendali atas waktu dan kesehatan mental kita. Technology is the architect of our intimacies. Generative artificial intelligence is degrading our understanding,
of conversation and relationships and of what it is to be human. Di Indonesia, kebiasaan masyarakat dalam menggunakan media sosial seringkali berfokus pada hiburan instan dan tren viral. TikTok menyediakan konten yang langsung menarik perhatian hanya dalam hitungan detik, menjadikannya sangat cocok dengan pola konsumsi digital masyarakat yang cenderung mencari sesuatu yang cepat dan mudah dipahami. Dalam satu hari, pengguna dapat menghabiskan waktu berjam-jam tanpa sadar menggulir layar untuk menonton video yang tak ada habisnya. Kebiasaan ini tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga memunculkan kekhawatiran tentang bagaimana aplikasi seperti TikTok mempengaruhi pola pikir dan keputusan pengguna. Kekhawatiran ini semakin relevan ketika melihat bagaimana TikTok mempengaruhi keputusan sehari-hari masyarakat, mulai dari rekomendasi produk hingga opini tentang isu-isu sosial. TikTok seringkali menjadi rujukan utama bagi banyak orang, bahkan lebih dari media tradisional. Tren ini mencerminkan betapa besar pengaruh platform ini terhadap masyarakat. Di tengah ketergantungan yang semakin meningkat, mitos bahwa TikTok adalah pengendali pikiran menjadi simbol kekhawatiran akan dampak media sosial terhadap otonomi berpikir individu. Mitos ini memicu diskusi lebih dalam tentang bagaimana masyarakat Indonesia yang seringkali kurang memiliki literasi digital yang memadai dapat menjadi lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Dalam bukunya, Turkle menyoroti bagaimana teknologi mengubah cara manusia berbicara satu sama lain dan bagaimana komunikasi digital menggantikan dialog tatap muka. TikTok dengan konten video berdurasi singkat dan algoritma yang memikat perhatian mempercepat tren ini. Orang tidak lagi memiliki waktu atau kesabaran untuk percakapan yang panjang dan kompleks karena mereka terbiasa dengan informasi yang dikemas dalam beberapa detik. Hal ini sejalan dengan pandangan Turkle bahwa masyarakat modern cenderung menghindari keintiman emosional yang sebenarnya membutuhkan waktu dan usaha. Sebagai gantinya, kita mencari validasi instan melalui layar, menciptakan hubungan yang dangkal dan tidak memuaskan. Research shows that even a silent phone on a lunch table between two people causes them to share less with each other. In another experiment, the very presence of a phone on the periphery of a landscape, kind of in the periphery of your vision, leaves people feeling less connected to each other, less interested in each other, less empathic toward each other. Salah satu dampak utama yang diidentifikasi adalah menurunnya kualitas percakapan langsung karena manusia semakin bergantung pada perangkat digital untuk berkomunikasi. Pesan teks, media sosial, dan aplikasi perpesanan telah menggantikan obrolan mendalam yang terjadi secara langsung, di mana ekspresi wajah, nada suara, dan kontak mata memainkan peran penting. Percakapan digital ini, meskipun cepat dan nyaman, seringkali kehilangan kedalaman emosional dan pemahaman yang hanya dapat dicapai melalui dialog tatap muka. Turkle menyoroti bahwa teknologi memberikan ilusi koneksi, tetapi seringkali mengorbankan empati. Ketika seseorang mengirimkan pesan atau komentar di media sosial, mereka tidak sepenuhnya melihat dampak emosionalnya pada penerima. Dalam dialog langsung, seseorang dapat membaca ekspresi wajah atau mendengar nada suara untuk memahami bagaimana kata-kata mereka memengaruhi orang lain. Namun di dunia digital, interaksi seringkali menjadi dangkal dan berorientasi pada respon cepat, bukan pemahaman mendalam. Ini berdampak pada kemampuan seseorang untuk berempati yang merupakan inti dari hubungan manusia yang bermakna. So it's not surprising that in the past 20 years, we've seen a 40% decline in the markers for empathy. Selain itu, Turkle menunjukkan bahwa penggunaan teknologi seringkali menciptakan ruang bersama yang terpecah di ruang keluarga, ruang kerja, atau bahkan di restoran. Orang-orang sering sibuk dengan perangkat mereka daripada terlibat dalam percakapan. Fenomena ini disebut sebagai alone together
di mana orang berada secara fisik di tempat yang sama, tetapi secara mental terpisah. Misalnya, dalam sebuah keluarga, anggota keluarga mungkin duduk bersama di ruang tamu, tetapi masing-masing sibuk dengan ponsel mereka. Situasi ini mengurangi momen berbagi yang penting untuk membangun hubungan mendalam. 6 years ago, I finished writing another book, a book called Alone Together, Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. And that book was about the early days of social media and this new experience of being alone, but yet being in a world of connections so that you didn't exactly feel alone, but you were alone and maybe didn't feel as though you needed to reach out and be not physically alone because you can almost be contented to be alone and on social media. Komunikasi digital juga membawa dampak pada cara manusia menangani konflik. Di era teknologi, banyak orang cenderung menghindari konfrontasi langsung dan memilih untuk menyelesaikan masalah melalui pesan teks atau email. Namun, seperti yang Turkle tekankan, percakapan langsung lebih efektif dalam membangun pemahaman dan menyelesaikan konflik. Dialog tatap muka memungkinkan nuansa emosi dan bahasa tubuh untuk memperjelas maksud seseorang, sesuatu yang sulit dicapai melalui komunikasi digital. Ketika konflik diselesaikan melalui teks, seringkali terjadi kesalahpahaman yang justru memperburuk situasi. And as I finished that book and listened to all the transcripts, hundreds and hundreds and hundreds of transcripts of people I had interviewed, really of every stage and age. I mean, not just millennials, not just young people, not just X's and Y's, but every age and stage. Here's what I heard. I'd rather text than talk. It meant I'd rather send an email, I'd rather do a GChat, I'd rather do anything that could keep me on the screen than see people face to face and have the vulnerability of a face-to-face conversation. Turkle juga memperingatkan bahwa teknologi seperti TikTok tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga cara kita memahami diri sendiri. Di dalam dunia TikTok, identitas seringkali dikonstruksi berdasarkan popularitas, trends, atau citra yang terlihat menarik secara visual. Hal ini memperkuat budaya performatif di mana orang merasa perlu untuk memproduksi diri mereka demi mendapatkan pengakuan. Akibatnya, percakapan internal yang mendalam yang menurut Turkle penting untuk memahami identitas diri tergantikan oleh perhatian terhadap bagaimana kita dilihat oleh orang lain di dunia digital. Lebih jauh lagi, Turkle menunjukkan bahwa kehadiran teknologi yang terus-menerus mengikis kemampuan kita untuk hadir sepenuhnya dalam momen nyata. TikTok dengan pemberitahuan konstan dan algoritma yang dirancang untuk membuat pengguna tetap terlibat menjadi salah satu contoh nyata yang tidak hanya mengurangi waktu untuk percakapan bermakna, tetapi juga mengganggu perhatian yang diperlukan untuk refleksi diri. Turkle menekankan bahwa tanpa ruang untuk refleksi dan dialog, masyarakat kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis, berempati, dan membangun hubungan yang autentik. But we're resilient. The human spirit is resilient. In one study, in only 5 days at a summer camp with no electronic devices, children begin to relearn the ability to identify with the feelings of others. They talk to each other. Face-to-face conversation is the most human and the most humanizing thing that we do. Namun, Turkle tidak sepenuhnya menolak teknologi. Ia mengaku bahwa teknologi dapat digunakan secara bijak untuk mendukung hubungan manusia, asalkan tidak menggantikan dialog tatap muka sepenuhnya. Ia mendorong individu dan komunitas untuk menciptakan ruang-ruang bebas teknologi, di mana percakapan mendalam dapat berlangsung tanpa gangguan dari perangkat digital. Dengan kembali menghargai kekuatan percakapan langsung, manusia dapat memulihkan empati, memperdalam hubungan, dan mengembalikan aspek-aspek penting dari kehidupan sosial yang hilang dalam era digital.
Turkle juga menawarkan solusi dalam bukunya, yaitu pentingnya mengklaim kembali percakapan. Dalam konteks TikTok, ini berarti pengguna harus mulai menyadari bagaimana platform ini memengaruhi cara mereka berinteraksi dan berpikir. Literasi digital dan kesadaran terhadap dampak algoritma dapat membantu masyarakat mengontrol pengguna TikTok sehingga tidak menggantikan percakapan yang lebih bermakna. Dengan memahami batasan teknologi, pengguna dapat memulai menyeimbangkan kebutuhan akan hiburan dengan kebutuhan emosional dan intelektual untuk berbicara secara mendalam, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. And I say, books are a great example because it's never the case that I would turn to you and say, this is a great conversation, but just hold it for a second. I just want to turn to my book for a second and get in 2 paragraphs of Madame Bovary. We developed ways of being with books, of very seductive and very interesting and compelling media that kind of makes sense. We go to our books and we don't interfere with our relationships with each other. And that's what's missing now in our relationships with our phones. Turkle mengingatkan bahwa teknologi termasuk TikTok seharusnya menjadi alat bukan pengganti. Meskipun platform ini menawarkan cara baru untuk terhubung, hal itu tidak boleh menggantikan nilai percakapan tatap muka yang membentuk inti hubungan manusia. Reclaiming conversation bukan berarti meninggalkan teknologi sepenuhnya, tetapi belajar untuk menggunakannya dengan cara mendukung, bukan merusak, hubungan dan kualitas hidup kita. Turkle menutup argumennya dengan menekankan bahwa teknologi harus menjadi alat, bukan pengganti. Ketika manusia kembali mengutamakan percakapan langsung, mereka tidak hanya memperbaiki hubungan mereka dengan orang lain, tetapi juga dengan diri mereka sendiri. Melalui refleksi dan dialog, individu dapat menemukan kembali makna dan kualitas dalam interaksi sosial yang selama ini tergerus oleh teknologi. So this isn't about giving up our phones. It's about using them mindfully. And when we do, conversation is there to reclaim for the failing connections of our digital age. It's the talking cure. Buku Reclaiming Conversation, The Power of Talk in a Digital Age karya Dr. Sherry Turkle mengingatkan kita semua pentingnya mengembalikan nilai percakapan tatap muka dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi digital, meskipun memberikan kenyamanan dan kemudahan, seringkali menggantikan momen penting dalam hubungan manusia, yaitu dialog langsung. Turkle menekankan bahwa percakapan tatap muka tidak hanya membantu kita memahami orang lain lebih baik, tetapi juga memperdalam hubungan emosional, meningkatkan empati, dan memperkaya kehidupan sosial kita. Hal ini menjadi sangat penting di tengah masyarakat modern yang semakin sibuk dengan layar ponsel dan media sosial. Pelajaran penting lain dari buku ini adalah bahwa percakapan tatap muka membantu kita mengenal diri sendiri. Dalam dialog langsung, kita tidak hanya berbicara, tetapi juga merenung dan mendengarkan. Proses ini membantu kita memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup, memperkuat kemampuan kita untuk berempati, dan memberikan ruang untuk berbagi perasaan yang sulit dilakukan melalui pesan teks. Dengan mendengarkan orang lain secara langsung, kita belajar melihat dunia dari sudut pandang mereka, yang pada akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih peka dan peduli. Pesan yang disampaikan dari buku ini juga sangat relevan bagi kita semua. Dengan membiasakan diri berbicara langsung, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih erat di lingkungan keluarga, komunitas, maupun tempat bekerja. Memulai dengan langkah sederhana, seperti mengurangi waktu menggunakan ponsel di waktu-waktu tertentu, atau mengajak keluarga berdiskusi tanpa gangguan teknologi, bisa membawa perubahan besar dalam kualitas hubungan kita. Buku ini mengajarkan bahwa di tengah dunia digital yang semakin canggih, kekuatan percakapan langsung adalah sesuatu yang tidak tergantikan. Ini adalah kesempatan untuk kembali menemukan kehangatan hubungan manusia yang selama ini
mungkin mulai terlupakan.